156. Tentu saja, jika Long Chen bisa mencium baunya, yang lain juga bisa. Aura mereka semua meledak sepenuhnya saat mereka berusaha mengalahkan lawan mereka. Adapun Qixin yang bertarung dengan Long Chen, matanya cerah dan garis-garis aneh tiba-tiba muncul di antara alisnya. Begitu garis muncul, bilah air di tangannya tampak hidup saat menebas Long Chen. Long Chen terkejut dan buru-buru memblokirnya. Boom! Sekarang bilah air Qixin tampaknya memiliki energi sebesar gunung yang dituangkan ke dalamnya, menyebabkan Long Chen dikirim terbang. Qixin tersenyum mengejek. Tanpa melirik lebih jauh ke Long Chen, dia menyerbu ke arah gua. Melihat itu, Long Chen segera mengerti bahwa dia telah ditipu. Dan itu bukan hanya dia, semua orang juga telah dibodohi. Meskipun dia tidak tahu apakah Qixin telah memalsukan amarahnya, tetapi dia pasti tidak kehilangan alasannya. Dia telah bertindak seolah-olah dia sudah gila untuk melawan Long Chen. Itu karena Long Chen sedikit lebih dekat ke gua. Setelah buah roh yang mendalam matang, dia bisa menagihnya pada saat pertama. Long Chen bereaksi dan menyerang Qixin. Namun, Qixin telah bergerak lebih dulu, jadi tidak mungkin dia bisa menyusul. Bulan yang menebas angin kencang. Tiba-tiba teriakan manis terdengar dan bilah angin menembaki Qixin. Setelah buah roh yang mendalam telah matang, semua orang telah ditarik lebih dekat ke gua. Melihat Qixin adalah orang pertama yang menyerbu ke dalam gua, Tang Wan-er menyerah pada lawannya dan menggunakan energi atribut anginnya untuk meningkatkan kecepatannya, melesat seperti sambaran petir. Benar-benar menghindari semua serangan di belakangnya, dia menggunakan teknik rahasia untuk menyerang Qixin. Qixin di sisi lain benar-benar ngeri. Serangan yang dia kirimkan padanya telah dipadatkan dari kekuatan penuhnya. Jika dia menerimanya tanpa melakukan apapun, bahkan jika tidak mati, dia pasti akan terluka parah. Dia dengan cepat memblokir dengan pedang airnya. Dengan bilah angin dan bilah air bertabrakan, ledakan energi mengirim Qixin terbang. Energi menakutkan itu menjatuhkannya ratusan meter jauhnya. Dia segera berubah dari menjadi orang yang paling dekat dengan buah roh yang mendalam ke yang terjauh. Itu membuatnya sangat marah hingga hampir batuk darah. Menstabilkan dirinya sendiri, dia segera menyerang balik, melihat apakah dia bisa mendapatkan kesempatan lagi. Hati-hati, Ye Ziqiu menjerit. Itu karena Tang Wan-er membiarkan dirinya terbuka untuk menyerang Qixin. Tinju Lei Qianxiang telah tiba untuk menghantam Tang Wan-er. Tersesatlah, gorila. Sebuah tombak dengan kejam menghantam tangan Lei Qianxiang. Lei Qianxiang terpaksa mundur 2 langkah. Dia sangat marah karena kesempatan bagus seperti itu telah hilang begitu saja. Jika serangannya mendarat padanya, buah roh yang mendalam pasti akan menjadi milik mereka. Mati. Lei Qianxiang meraung dan kekuatan petir benar-benar menutupi tubuhnya. Garis guntur muncul di tinjunya saat dia meninju Long Chen. Long Chen buru-buru mengangkat tombaknya untuk memblokir. Tapi suara retakan terdengar saat tombaknya meledak. Tinju Lei Qianxiang hanya berhenti sejenak sebelum melanjutkan ke perut Long Chen. Long Chen segera dikirim terbang oleh energi ledakan itu. Tapi senyum aneh muncul di wajah Long Chen. Ekspresi Lei Qianxiang segera berubah. Hentikan dia. Itu karena dia menyadari tinjunya telah mengirim Long Chen langsung ke dalam gua. Dia terkejut sekaligus marah, segera mengejar. Tetap di belakang. Pada saat ini Tang Wan-er sudah memantapkan dirinya dan bilah anginnya terbang keluar, menghalanginya. Setelah terlempar ke gua itu, Long Chen mengeluarkan kotak giok dari cincin spasialnya dan dengan cepat berlari ke pohon muda buah roh yang mendalam, menggunakan sapu tangan untuk membungkus buah roh yang mendalam dan menempatkannya ke dalam kotak batu giok, kemudian menyimpannya di cincin spasialnya. Sungguh sia-sia bagi Long Chen untuk tidak menjadi pencuri. Dari saat dia dikirim terbang ke dalam gua untuk memetik buah dan menyimpannya ke dalam cincin spasialnya, hanya setengah nafas yang telah berlalu. Long Chen berdiri di samping pohon muda. Permainan sudah berakhir. Apakah kamu masih ingin terus berjuang? Lei Qianxiang dan Qixin yang baru saja berlari kembali langsung berubah menjadi hijau. Yue Zifeng berhenti bertarung, menatap Long Chen dengan rumit. Dengan menyarungkan pedangnya, dia pergi tanpa mengatakan apapun. Apa, kalian berdua masih belum pergi? Apakah Anda menunggu saya memberi makan Anda atau sesuatu? Kata Long Chen, berdiri di sisi pohon muda buah roh yang mendalam. Dia tahu bahwa dengan pohon muda di sini, ini adalah tempat teraman. Tidak peduli apa, keduanya tidak akan berani keluar untuk menyerangnya karena takut merusak pohon muda. Jika mereka melakukannya, nyawa mereka akan diambil sebagai penggantian, mengubahnya menjadi monster mati. Lei Qianxiang dan Qixin saling melirik, keduanya melihat amarah dan ketidakberdayaan satu sama lain. Sekarang buah roh yang mendalam telah mendarat di tangan pihak lain, menurut kesepakatan, mereka telah kalah.
Mereka hanya bisa mengakui kekalahan mereka sendiri. Apa yang menjadi situasi yang sangat baik telah dihancurkan sepenuhnya oleh Long Chen. Mereka dengan penuh kebencian memelototinya, terutama Lei Qianxiang. Itu adalah kedua kalinya Long Chen merusak salah satu pertarungannya. Jika pandangan bisa membunuh, Long Chen mungkin akan mati 100 kali lipat. Sayangnya, mereka hanya bisa melotot. Selain menggertakkan gigi, mereka tidak melakukan apa-apa. Jika mereka benar-benar terus bertarung, maka ini bukan lagi permainan, tapi pertarungan hidup dan mati. Jika Anda bertaruh, Anda harus menerima kerugian Anda. Apakah Anda ingin menjadi tidak tahu malu? Tang Wan-er dengan dingin bertanya. Qixin menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke arah Long Chen. Long Chen, aku mengingatmu. Aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. Long Chen yang tersenyum nakal segera menjadi dingin, senyumnya menghilang digantikan dengan niat membunuh yang sedingin es. Qixin, bersyukurlah ini ada di dalam biara. Jika di luar, saya akan membuatnya sehingga Anda tidak akan pernah melihat matahari terbit besok. Saya menyarankan Anda untuk menyingkirkan kepicikan kecil Anda dan tidak mengundang bencana pada diri Anda sendiri. Wajah Long Chen benar-benar serius tanpa jejak lelucon. Pada saat yang sama, semua orang bisa merasakan niat membunuh yang mendalam dari Long Chen. Hati Tang Wan-er bergetar. Ini adalah Long Chen yang sama yang telah membunuh Zhao Wu. Baginya, tampaknya membunuh orang adalah kejadian umum yang tidak biasa. Berapa banyak orang yang telah dia bunuh sebelumnya? Terus bicara besar. Saya sudah mengatakan, saya akan membuat Anda menyesal dilahirkan di dunia ini. Tunggu saja. Qixin dengan dingin mendengus dan pergi. Lei Qianxiang juga memelototi Long Chen. Bocah, jangan jatuh ke tanganku nanti, atau aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kalian semua akan menjadi anak yang keras kepala. Tetapi ingat, bahkan keinginan keras harus memiliki batasnya sendiri, atau akibatnya akan sangat menyakitkan. Long Chen bisa merasakan kebencian mereka, tetapi dia tidak merasa telah melakukan kesalahan. Pada hari pertama mereka bertemu, Qixin telah memerintahkan orang untuk mempermalukannya, ingin dia bersujud dalam permintaan maaf. Itu adalah penghinaan yang bahkan lebih kejam daripada dibunuh. Itulah mengapa dia melibatkan Little Snow untuk melawan Qixin. Dan Lei Qianxiang kurang lebih sama. Dia telah memerintahkan Zhao Wu untuk melumpuhkannya. Belakangan dia menjadi lebih berbahaya, meluncurkan serangan diam-diam dan menanam guntur di dalam tubuhnya, ingin dia merasakan siksaan karena kekuatan petir melahap tubuhnya. Sejujurnya, Long Chen tidak menyimpan banyak dendam, merasa bahwa di dalam biara ini, itu lebih seperti permainan. Karena ada pemenang dan pecundang adalah hal yang sangat normal. Tidak perlu khawatir tentang menang atau kalah sesaat. Tetapi hari ini, Qixin dan Lei Qianxiang telah menunjukkan kepadanya bahwa mereka tidak sama. Mereka akan melakukan apa saja, tanpa menahan apapun, untuk menghadapinya. Jika itu hanya untuk menghadapinya dan mereka mendatanginya secara terbuka, Long Chen dengan senang hati akan menerima metode mereka. Tetapi jika mereka terlalu berlebihan dan mulai menggunakan beberapa metode keji, maka mereka seharusnya tidak menyalahkan dia karena kejam. Selama pertempuran ibu kota, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Long Chen mulai merasakan semacam kegembiraan dan antisipasi terhadap pembantaian. Itu membuatnya merasa sedikit ketakutan. Dia takut dia akan menjadi Raja Iblis pembunuh yang haus darah, jadi dia selalu menahan diri sejak saat itu. Tapi hari ini, ancaman Qixin dan Lei Qianxiang menyebabkan jantung pembunuh itu sedikit bergerak. Oke, jangan marah karena mereka. Aturannya sangat ketat di dalam biara, dan mereka tidak akan berani melakukan hal bodoh. Melihat wajah Long Chen masih sangat serius, Tang Wan-er menariknya dari pingsan. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia tidak suka saat Long Chen seperti itu. Dia lebih suka melihatnya menjadi hajingan dan menertawakannya. Itu adalah Long Chen yang dia kenal. Menarik napas dalam-dalam, Long Chen menekan amarahnya dan memasang ekspresi yang salah. Saudari tercinta Wan-er, kenapa aku merasa sangat terluka di dalam? Saya pikir saya terlalu memaksakan diri dalam pertarungan ini, bisakah kamu menghiburku sedikit? Marilah kita melakukan pelukan yang bersih dan murni, lupakan saja. Long Chen baru saja merentangkan lengannya ketika bilah angin mulai berputar dengan cepat di tangan Tang Wan-er saat dia memandangnya dengan jijik. Postur tubuhnya sedemikian rupa sehingga selama Long Chen berani mendekatinya, dia akan membiarkannya melakukannya. Ini hanya lelucon. Jangan menganggapnya terlalu serius, Long Chen dengan canggung tertawa. Dia menyentuh cincin spasialnya dan menyerahkan kotak giok dengan buah roh yang mendalam. Oke, saya harus memberikannya kepada siapa? Long Chen memandangi mereka berdua.
Saya tidak menginginkannya. Kalian berdua bisa membaginya. Tang Wan-er ragu-ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya. Mengapa? Ye Ziqiu terkejut. Itu adalah buah roh yang mendalam. Itu adalah sesuatu yang melibatkan masa depan mereka dan mereka bahkan telah bertarung sengit untuk itu. Mengapa dia menyerah? Awalnya aku hanya bertarung untuk buah roh yang mendalam ini untuk, aku sudah memiliki akar roh kelas perak, jadi bahkan tampaknya aku memiliki kesempatan tinggi untuk maju dengan sempurna. Kalian berdua bisa membaginya. Tang Wan-er berhenti di tengah jalan. Wajahnya memerah dan dia diam-diam menatap Long Chen. Terima kasih banyak saudari Wan-er. Saya akan mengingat bantuan ini. Long Chen, mari kita bagi menjadi dua, kata Ye Ziqiu. Buah roh yang mendalam ini sangat ajaib. Itu tidak perlu dikonsumsi pada saat kemajuan. Selama Anda memakannya sebelumnya dan menyerap esensinya, itu secara otomatis akan memperkuat alam Anda sehingga ketika Anda maju, Anda akan memiliki kesempatan lebih tinggi untuk kemajuan yang sempurna. Biasanya seorang jenius Silver Spirit Root akan melompat dari memiliki kesempatan 30% untuk kemajuan sempurna menjadi kesempatan 70% setelah mengkonsumsi buah roh yang mendalam. Tetapi jika itu terbelah dua, esensinya akan terbelah dan kemungkinan kemajuan yang sempurna akan turun menjadi 50%. Tapi tidak peduli apa, bahkan hanya peningkatan parsial itu adalah hal yang sangat luar biasa. Itulah mengapa semua orang memandang buah roh yang mendalam begitu penting. Itu juga mengapa ekspresi Lei Qianxiang dan Qi Xin sangat jelek ketika mereka pergi. Kekuatan seorang kultivator pasti penting, tetapi keberuntungan juga merupakan faktor penting. Jadi, peningkatan parsial dalam peluang ini dapat memungkinkan masa depan Anda berubah sepenuhnya. Long Chen melirik dari Tang Wan-er ke Ye Ziqiu dan menggelengkan kepalanya. Kamu bisa memakannya sendiri. Saya tidak bisa menggunakannya. Keduanya sangat terkejut. Mereka menatapnya dengan cermat, bertanya. Mengapa demikian? Long Chen merasa malu melihat tatapan niat mereka. Dia tak berdaya meratap. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia, tapi kamu harus merahasiakannya. Saya sebenarnya adalah seorang jenius puncak yang mutlak. Akar roh dantian saya sebenarnya adalah akar roh emas gelap yang legendaris. 157. Tang Wan-er dan Ye Ziqiu sama-sama terkejut. Mereka menatapnya, tapi sesaat kemudian keterkejutan Tang Wan-er memudar dan digantikan dengan penghinaan total. Omong kosong. Hah, bagaimana kamu bisa tahu? Kata Long Chen, tertegun. Melihat ekspresi Long Chen, Tang Wan-er tidak bisa menahan tawa. Tawa yang dilepaskannya seperti bunga persik yang mekar, sangat memikat. Tang Wan-er dengan ringan menepuknya, mengomel, Hajingan, kamu tidak boleh membuatku tertawa. Jika saya terlalu banyak tertawa, saya akan menjadi keriput. Tetapi meskipun dia mengatakan itu, dia masih tertawa dengan indah, suaranya seperti lonceng perak berdenting merdu. Long Chen melirik dari Tang Wan-er ke Ye Ziqiu dan tiba-tiba mengerti. Tidak heran saudari Ziqiu tidak pernah tertawa. Ye Ziqiu sesaat kosong sebelum dengan dingin menatapnya. Kamu sangat membosankan. Long Chen dengan canggung tertawa. Hehe, itu lelucon. Jangan terlalu serius. Tang Wan-er sudah membungkuk karena sering tertawa. Long Chen mengangkat bahu, memasang ekspresi tak berdaya, artinya dia yang menertawakanmu, bukan aku. Akhirnya Tang Wan-er selesai tertawa, merasa wajahnya bahkan menjadi sakit karena terlalu banyak tertawa. Dengan lembut mengusap pipinya, dia tersenyum pada Long Chen. Sungguh mengejutkan bahwa orang bodoh berkepala hampas sepertimu bisa menjadi sangat lucu. Hehe, saya punya banyak aspek bagus. Apa kamu tertarik? Jika hatimu tertarik, itu yang terbaik. Saya percaya bahwa dengan bakat dan bakat Anda, selama Anda bekerja cukup keras, pada akhirnya akan datang suatu hari ketika saya juga akan membalas perasaan Anda. Tapi ingat, Anda harus bertindak cepat. Era saat ini adalah salah satu persaingan yang ketat. Mereka yang lebih awal menang, sedangkan mereka yang terlambat menderita malapetaka. Anak-anak harus dipenuhi dengan dorongan. Saat mereka melihat peluang, serang seperti kilat jika peluang itu berlalu terlalu cepat. Long Chen dengan sungguh-sungguh mengatakan semua ini seperti seorang tetua yang dihormati dengan sabar mengajar keturunannya, cahaya pengetahuan yang cerah menutupi wajahnya. Ye Ziqiu memandang Long Chen dengan aneh. Tampaknya Long Chen saat ini sangat jauh dari kesannya terhadapnya. Hei, bisakah kamu memindahkan tangan vulgarmu dari bahuku? Tang Wan-er meliriknya dengan jijik. Iya, aku terlalu asyik. Batuk, salahku, itu murni kesalahan tanganku. Long Chen tertawa dan mengambil kembali tangannya. Ngomong-ngomong, Long Chen, kita masih harus membagi buah roh yang mendalam ini. Ini sangat penting bagimu, kata Ye Ziqiu.
Meskipun Long Chen mengatakan dia tidak menginginkannya, dia yakin dia hanya bercanda. Ye Ziqiu bukanlah seseorang yang tidak tahu batasannya sendiri. Buah roh yang mendalam ini terlalu langka. Dia tidak bisa mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Long Chen, kamu harus membaginya dengan saudari Ziqiu. Bagi saya, buah roh yang mendalam ini tidak banyak gunanya. Aku hanya bertarung karena aku tidak ingin si brengsek Lei Qianxiang itu terlalu mudah mendapatkannya. Selanjutnya, saudari Ziqiu dan saya telah membentuk aliansi. Dan sejujurnya, aku juga hanya berusaha keras untukmu. Melihat ekspresi Long Chen menjadi sedikit aneh, Tang Wan-er buru-buru melanjutkan. Hei, jangan berpikir aneh. Saya berjuang untuk bawahan yang kompeten, tidak lebih. Saya hanya ingin membesarkan penolong yang kuat. Wan-er, kau sangat baik padaku. Bagaimana saya bisa membalas budi Anda? Saya benar-benar tidak punya uang sekarang. Satu-satunya nilai yang saya miliki saat ini adalah tubuh saya yang murni dan polos. Ah, baiklah, aku akan memberikannya padamu. Long Chen tergagap saat dia tercekik oleh emosi. Hajingan, apakah kamu meminta kematian? Tang Wan-er mencubitnya dengan kejam. Ah ya, cubit aku sebanyak yang kamu suka. Bagaimanapun, saya sudah memberikan diri saya kepada Anda. Untuk menjadi salah satu keluarga saudari Wan-er, bahkan ketika aku mati, aku akan menjadi keluarga saudari Wan-er. Tubuh fisik Long Chen sangat kuat sementara Tang Wan-er tidak mengkhususkan diri pada kekuatan dengan cara itu. Cepitannya sama sekali tidak menyakitinya. Puff. Baik Long Chen dan Tang Wan-er menegang sejenak. Itu karena suara itu tidak berasal dari salah satu dari mereka. Mereka berdua dengan cepat berbalik untuk menatap Ye Ziqiu. Mereka melihatnya menutupi wajahnya dan berpaling. Ye Ziqiu juga tahu cara tertawa. Baik Long Chen dan Tang Wan-er menghentikan apapun yang mereka lakukan untuk menatapnya. Tetapi ketika Ye Ziqiu sekali lagi berbalik, wajahnya sekali lagi menjadi es. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, "Kalian berdua membosankan. Saya akan membagi buah roh yang mendalam sekarang." Dia membuka kotak batu giok dan mengeluarkan belati, akan memotongnya. Anda tidak bisa. Long Chen terkejut. Tidak lagi tersenyum nakal, dia mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Buah roh yang mendalam adalah harta karun alami. Itu menolak logam, jadi jika Anda menyentuhnya dengan belati itu, energi buah roh yang mendalam ini akan turun lebih dari setengahnya, jelas Long Chen dengan serius. Keduanya terkejut. Keluarga mereka berdua memiliki pendukung dan latar belakang yang sangat bagus. Mereka tahu wilayah percobaan biara Suantian akan berisi satu buah roh mendalam yang akan matang selama persidangan. Itu adalah kesempatan besar bagi mereka. Kelima ahli kelas monster sudah lama diberitahu bahwa buah roh yang mendalam adalah kesempatan terbesar mereka di sini. Tapi semua yang mereka tahu tentang itu adalah bahwa itu memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk memungkinkan ahli kondensasi darah maju dengan sempurna ke alam Muscle Rebirth. Adapun tabu dan efisiensi, mereka sama sekali tidak jelas. Jadi Ye Ziqiu hampir melakukan kesalahan yang sangat serius. Melihat betapa seriusnya Long Chen, Ye Ziqiu dibuat ketakutan. Dia hampir menghancurkan buah roh yang mendalam. Dia buru-buru menyingkirkan belati. Lalu bagaimana kita melakukannya? Tanya Ye Ziqiu. Long Chen menjawab, saya tidak bercanda. Tubuh saya agak istimewa dan saya tidak membutuhkan buah roh yang mendalam. Bahkan jika saya memakannya, itu akan sia-sia. Jadi, saudari Ziqiu, kamu dapat memiliki seluruh buah roh yang mendalam ini. Melihat betapa seriusnya dia sekarang, Ye Ziqiu dan Tang Wan-er sama-sama saling melirik. Tang Wan-er tertawa. Terkadang perkataan orang ini bisa dipercaya. Kakak, terimalah. Ye Ziqiu mengangguk, memasukkan buah roh yang mendalam ke dalam cincinnya. Dia dengan penuh syukur berterima kasih. Kalau begitu saya akan berterima kasih kepada kalian berdua. Ziqiu akan mengingat kebaikan ini. Oke, sekarang kita sudah selesai membagi rampasan, ayo kita cari tempat makan ikan. Tang Wan-er menarik Ye Ziqiu. Long Chen menggelengkan kepalanya dan memutar matanya. Kalian boleh pergi, tapi aku tidak akan datang. Jika kamu tidak datang, bagaimana kita bisa makan ikan? Marah Tang Wan-er. Apakah ada kesalahan di sini? Mengapa Anda harus makan ikan saya? Bukankah orang itu mengundang orang lain untuk memakanmu? Long Chen secara alami sedikit marah. Kamu adalah bawahanku, jadi milikmu adalah milikku. Apakah Anda berencana memberontak? Tang Wan-er berkata, bertindak seolah-olah memang seharusnya begitu. 2 jam kemudian, di ujung lembah pegunungan ada kolam jernih tempat aroma ikan tercium. Long Chen, kamu benar-benar mampu. Kamu bahkan berhasil mendapatkan Wonder Charms dan Queen Bee Honey.
Ye Ziqiu mengeluarkan sedikit pujian yang sangat langka. Tapi secara alami apa yang Long Chen bawa hanyalah madu biasa dengan sedikit madu lebah ratu ditambahkan ke dalamnya untuk meningkatkan rasa. Jika dia benar-benar meminum Queen Bee Honey secara langsung hanya untuk merasakannya, dia pasti akan merasa tidak nyaman dengan betapa borosnya itu. Saat Long Chen memasak lebih banyak ikan, dia memberi Ye Ziqiu jempol dan berseru. Sister Ziqiu benar-benar seseorang yang mengerti alasan. Anda tidak seperti orang yang makan dan minum makanan orang lain tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Long Chen melirik Tang Wan-er saat dia mengatakan itu. Tang Wan-er benar-benar tergila-gila pada ikan dan madu lebah kupu-kupu giok. Tapi suasana hatinya terlalu baik saat ini dan dia berpura-pura tidak mendengar kata-kata Long Chen. Dia tahu dia sengaja menusuknya. Jika dia menjadi marah, itu hanya akan jatuh pada rencananya yang jahat. Long Chen, aku bisa mengerti kenapa Lei Qianxiang membencimu. Tapi aku penasaran, kenapa Qixin menjadi seperti anjing gila begitu dia melihatmu? Tang Wan-er bertanya dengan agak bingung. Ah, apakah kamu perlu bertanya? Tentu saja itu karena dia cemburu pada betapa tampannya aku. Long Chen bergumam dengan mulut penuh ikan. Saya berbicara dengan benar kepada Anda. Kenapa kamu seperti ini? Tang Wan-er mengamuk. Jangan salahkan aku. Biasanya saya sangat sopan, tetapi setiap kali saya melihat Anda, saya kehilangan kendali. Saya kira saya hanyalah seseorang yang mudah tertular dan terkontaminasi, kata Long Chen tanpa daya. Hajingan, kaulah yang tidak normal, bukan aku. Bagaimana mungkin Tang Wan-er tidak memahami penghinaannya yang berputar-putar? Dia melemparkan tulang ikannya ke arahnya. Long Chen tertawa dan menghindar. Melihat bahwa dia mulai benar-benar menjadi marah, dia tahu dia tidak bisa terlalu jauh dan buru-buru menuangkan secangkir madu lagi untuk mereka berdua. Madu lebah ratu yang kau minum sekarang adalah sesuatu yang kudapatkan dengan bantuannya. Long Chen memberitahu mereka tentang bagaimana dia bekerja sama dengan Qixin di sarang lebah. Bagaimanapun, Long Chen tidak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang perlu disembunyikan. Ketika Long Chen menyelesaikan ceritanya, Ye Ziqiu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Qixin benar-benar tidak beruntung telah memprovokasimu. Tang Wan-er di sisi lain sudah kehilangan rasa kesopanan dan berbaring di bahu Ye Ziqiu, memegangi perutnya saat dia mencoba bernapas melalui tawanya. Long Chen, kamu benar-benar terlalu jahat. Tang Wan-er terengah-engah, wajahnya memerah karena keindahan lain. Baru sekarang Tang Wan-er dan Ye Ziqiu mengerti mengapa Qixin segera menjadi sangat gila, bahkan jika itu agak disengaja pada akhirnya. Tapi pada awalnya ketika dia gemetar karena amarah, itu pasti tidak palsu. Mendengar penjelasan Long Chen, mereka sekarang benar-benar mengerti. Orang lain juga akan marah seperti itu. Melihatnya tertawa, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata jahat. Sister Wan-er, jika kamu bisa mengatakan itu lagi, tapi dengan sedikit lebih malu-malu, aku akan bisa menerimanya dengan lebih mudah. Long Chen yang jahat, kamu bahkan tidak bisa berbicara dengan benar selama lebih dari 1 menit sebelum kembali ke omong kosongmu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Tang Wan-er menoleh, dengan sengaja tidak menatapnya. Ye Ziqiu tiba-tiba memberinya peringatan. Long Chen, meskipun kamu kuat, basis kultivasi kamu hanya pada tahap tengah kondensasi darah. Anda harus lebih berhati-hati. Meskipun kita telah menyebabkan Lei Qianxiang dan Qixin menderita kerugian kali ini, bukan berarti mereka lemah. Hanya saja kita semua memiliki kekhawatiran dan tidak berani menggunakan seluruh kekuatan kita. Jangan terlalu percaya diri. Ye Ziqiu mungkin orang yang dingin, tapi dia lebih bisa diandalkan daripada Tang Wan-er. Dia telah memberinya peringatan ketika melihatnya tersenyum dan tertawa sembarangan sepanjang hari. Long Chen berhenti. Maksudmu tidak ada di antara kalian yang menggunakan kekuatan penuhmu? Ya, meskipun buah roh yang mendalam penting, percobaan murid inti bahkan lebih penting. Tidak ada yang mau terluka sebelum waktu itu tiba. Hanya dalam 10 hari lagi, uji coba terakhir itu akan dimulai. Apakah kita bisa mendapatkan posisi murid inti akan bergantung padanya, jelas Tang Wan-er. Long Chen mengangguk. Tidak heran dia merasa ada sesuatu yang salah. Bahkan dia curiga bahwa kekuatan ahli kelas monster tidak akan terbatas pada level itu. Jadi awalnya mereka semua fokus pada uji coba terakhir. Itu masuk akal. Long Chen tiba-tiba bertanya pada Tang Wan-er. Bisakah kamu memanggil pisau angin dan memberiku pandangan yang bagus? 158. Tidak. Apa menurutmu aku akan memanggil satu hanya karena kau memintaku? Tang Wan-er akhirnya menemukan kesempatan untuk membalas dan hanya memutar matanya ke arah Long Chen, memberinya bagian belakang kepalanya. Tidak mungkin.
Anda makan dan minum makanan saya dan yang saya inginkan hanyalah Anda pamer sedikit, tetapi Anda menolak. Anda benar-benar membalik lebih cepat dari halaman buku. Long Chen membuka lebar-lebar keluhannya. Tang Wan-er menyadari apa yang dia katakan itu masuk akal. Dia menghela nafas dengan canggung. Baiklah, apa yang ingin kamu lihat? Reaksi pertamanya adalah mengatakan, Anda akan menunjukkan kepada saya apapun yang saya minta, tetapi dia dengan cepat menepis gagasan itu karena itu tidak sepadan. Setelah dia mengatakan bahwa dia mungkin tidak hanya akan dipukuli, tetapi kesempatan langka ini juga akan disia-siakan. Panggil saja bilah angin biasa. Saya hanya ingin melihat-lihat. Long Chen sangat ingin tahu tentang bilah anginnya. Bilah angin Tang Wan-er berbeda dari bilah angin Little Snow. Dia bisa membaginya, menggabungkan, menggunakannya untuk pertahanan, dan semua jenis metode luar biasa lainnya. Mengulurkan tangannya, bilah angin terbentuk di atas telapak tangannya, berputar dengan cepat. Long Chen hendak memintanya untuk menjaga bilah angin tetap diam ketika dia menyadari betapa bodohnya pertanyaan itu. Air terus berubah, tetapi angin tidak pernah stabil. Mustahil baginya untuk menghentikan angin, atau angin akan menghilang. Untungnya dia telah menghentikan dirinya sendiri sebelum dia kehilangan muka. Bilah angin saat ini di tangannya hanyalah bilah angin biasa dan tidak diubah menjadi senjata. Jiwa angin Wan-er benar-benar luar biasa. Kamu bisa memanggil bilah angin hanya dengan satu pikiran, puji Ye Zikyu. Jika Ye Zikyu ingin memanggil pedang es, dia harus terlebih dahulu mengedarkan spirit ki-nya sebagai persiapan. Tidak mungkin dia bisa melakukannya secara acak dan semudah Tang Wan-er. Long Chen dengan cermat memeriksa bilah angin. Dia bisa merasakan bahwa di dalam bilah angin ada jejak kekuatan spiritual. Hanya dengan dorongan dari rohnya, itu bisa dikirim untuk menyerang orang lain. Apakah kamu mencoba mempelajari pedang anginku secara diam-diam? Tang Wan-er bertanya ketika dia melihat seberapa dalam pikiran Long Chen. Apakah kamu bercanda? Ye Zikyu memandang Long Chen dengan heran. Orang ini benar-benar jahat. Dia bahkan berhasil mencuri kekuatan petir Lei Qianxiang. Tidak ada yang tidak berani dia coba lakukan, kata Tang Wan-er sambil tertawa. Long Chen memutar matanya. Bolehkah saya menganggap kata-kata itu sebagai pujian? Hehe, kalau menurutmu begitu, ya, oke. Tang Wan-er tertawa. Ye Zikyu kaget. Sepertinya Tang Wan-er telah mengatakan yang sebenarnya. Bisakah kamu mengubah bentuknya? Tanya Long Chen. Tang Wan-er mengangguk. Bilah angin dengan cepat berubah, menjadi pedang panjang di tangannya. Tetapi bahkan setelah itu berubah bentuk dan bagian luarnya sekarang tidak lagi bergerak, Long Chen masih bisa merasakan kekuatan bilah angin di dalamnya masih dengan cepat beredar bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Pedang bilah angin di tangan Tang Wan-er ini menyebabkan ruang berputar sedikit. Tekanan yang datang darinya jauh lebih besar. Long Chen mengangguk. Ini adalah sejenis metode teknis yang pasti bisa dia pelajari. Meskipun dia tidak memiliki energi angin, energi apinya juga bisa menyalinnya. Meskipun dia memiliki ingatan Dewa Pil, ingatan itu tidak lengkap. Dia memiliki beberapa teknik untuk menyempurnakan pil obat serta pengetahuan tentang tumbuhan dan bahan obat. Segala sesuatu yang lain benar-benar hilang. Jadi jika Long Chen ingin belajar mengendalikan apinya, itu akan mengharuskan dia untuk meraba-raba sendiri. Dia berharap bisa belajar sedikit dari kendali Tang Wan-er atas bilah anginnya. Terakhir kali aku melihat ada beberapa garis di dalam bilah anginmu. Apa itu? Tanya Long Chen. Itu mesin terbang leluhur keluarga saya. Hanya murid garis keturunan utama keluarga saya yang dapat menggunakan teknik semacam itu. Saat Tang Wan-er berbicara, bilah anginnya berangsur-angsur bertambah besar, menjadi 3 meter. Aura menakutkan itu memotong ruang, menyebabkan ruang terus bergetar. Pada saat yang sama, angin kencang bertiup dari sana, terus-menerus membuat orang-orang merasa seolah-olah pisau mengikis wajah mereka. Kemudian bilah angin di tangannya menghilang dan semuanya kembali tenang. Dia menjelaskan, menggunakan bilah angin seperti itu menghabiskan energi inti tubuh saya, jadi saya tidak bisa mempertahankannya terlalu lama. Jika tidak, itu akan mempengaruhi kekuatan tempur saya selama percobaan murid inti. Energi inti sangat kuat, tetapi itu hanya akan pulih perlahan. Jadi Tang Wan-er hanya bisa menunjukkan bilah angin seperti itu kepada Long Chen untuk sesaat. Long Chen mengangguk dan tenggelam dalam pikirannya. Dengan tampilan Tang Wan-er kali ini, dia benar-benar telah melihat seluk-beluk bilah anginnya. Tapi semua kerumitan itu tidak seberapa dibandingkan dengan bagian terakhir itu. Garis-garis samar yang muncul di dalam bilah angin telah menyebabkan kekuatan bilah angin meledak 10 kali lipat. Itulah yang paling menakutkan. Dulu ketika dia bertarung melawan Qixin juga menggunakan metode seperti itu untuk mengirim Long Chen terbang. Kekuatan semacam itu praktis tak terbendung.
Dia mengangkat tangannya dan nyala api muncul di tangannya, mengejutkan Tang Wan-er dan Ye Ziqiu. Mereka menatap Long Chen dengan cermat, ingin melihat apa yang dia rencanakan. Setelah muncul, nyala api itu perlahan mulai dikompresi menjadi bentuk bulan sabit, bentuk yang sama dengan bilah angin Tang Wan-er. Tapi di tangan Long Chen, itu tidak bisa berputar. Long Chen menggelengkan kepalanya. Bilah api itu segera berubah menjadi bola seukuran kepalan tangan. Bola api itu dengan cepat membesar, menjadi berukuran 1 meter. Gelombang panas yang mengerikan terus-menerus memanggang udara. Bola api besar ini kemudian mulai dengan cepat beredar di tangan Long Chen, energi menakutkan di dalamnya hanya memantul. Kekuatan spiritual yang sangat kuat. Tang Wan-er kaget. Dia tidak mengira kekuatan spiritual Long Chen begitu besar sehingga itu seperti lautan tanpa batas. Jika itu tidak cukup kuat, memampatkan apinya menjadi bola seperti itu pasti akan menyebabkan ledakan. Bola api kemudian memudar. Long Chen dengan sedih menggelengkan kepalanya. Dia ingin melihat apakah dia bisa memadatkan mesin terbang seperti Tang Wan-er, tapi dia gagal. Meskipun dia telah menyalin metode peredarannya, dia tidak dapat memadatkan garis itu. Long Chen, tidak ada yang bisa kamu lakukan tentang ini. Pertama-tama, level nyala api Anda tidak tinggi. Kedua, itu bukan core flame Anda. Tidak mungkin untuk memadatkan mesin terbang. Mesin terbang itu sangat tertanam dalam garis keturunan saya. Bahkan jika orang luar meniru tekniknya, itu sama sekali tidak berguna. Seolah-olah Anda meniru cara memasak resep tetapi kemudian menyadari bahwa Anda bahkan tidak memiliki wajan untuk memasak. Itu sia-sia, Tang Wan-er menghibur. Dia telah melihat melalui pemikiran Long Chen. Dia ingin menyalin tekniknya dan menirunya dengan apinya, tetapi Long Chen tidak sama dengannya. Dia segera melihat bahwa apinya adalah nyala api binatang dan bukan nyala api aslinya. Jadi memanggil mesin terbang itu tidak mungkin. Warisan keluarganya telah berlangsung bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ahli yang kuat telah datang dari leluhurnya yang entah bagaimana telah menambahkan energi angin ke dalam garis keturunan mereka. Begitulah warisan garis keturunannya menjadi memiliki kekuatan seperti itu. Meskipun saya masih sedikit tidak yakin, saya akan melakukannya, Anda sepenuhnya benar. Ah, ini hanya takdirku. Long Chen tersenyum pahit. Untuk sebuah ide yang dihancurkan begitu saja benar-benar menjengkelkan. Selanjutnya, ia mengkultivasikan seni tubuh hegemon 9 bintang. Bagian yang paling kuat dari dirinya adalah tubuh fisiknya. Tidak mungkin dia bisa fokus menjadi kultivator pil. Jadi dia hanya bisa membatalkan topik ini. Jangan sedih, ada banyak teknik di dalam biara. Selama kamu bekerja keras, kamu pasti bisa menemukan cara untuk mengontrol apimu dengan lebih baik, Tang Wan-er menghibur. Terima kasih saudari Wan-er atas penghiburanmu. Tapi jika kamu memelukku, aku yakin luka di hatiku akan benar-benar hilang, kata Long Chen penuh harap. Enyahlah. Tang Wan-er segera memarahi Long Chen. Dia bahkan memarahi dirinya sendiri karena cukup bodoh untuk mengkhawatirkan orang bodoh yang tidak tahu malu seperti Long Chen. Long Chen tertawa. Menggoda seorang wanita cantik menghilangkan banyak kekecewaannya. Meskipun tidak mungkin baginya untuk memadatkan sebuah mesin terbang, dengan mengikuti metode pengendalian Tang Wan-er, dia masih bisa meningkatkan kekuatan pil flame-nya sedikit. Setidaknya itu sesuatu. Selanjutnya, Long Chen tidak benar-benar putus asa. Api binatang buasnya saat ini berasal dari Flame Leopard. Itu hanya Magical Beast peringkat kedua dan tidak sekuat itu. Setelah dia menyempurnakan Flame Salamander Sneidan, api binatang buasnya akan benar-benar ditingkatkan. Pada saat itu jika dia mencoba lagi, tidak yakin dia akan tetap gagal. Mengumpulkan pikirannya, dia bertanya kepada mereka mengapa mereka tiba-tiba membentuk aliansi. Tang Wan-er memberitahu Long Chen bahwa begitu mereka memasuki biara, sumber daya yang akan mereka tawarkan terbatas. Jika mereka ingin mendapatkan lebih banyak sumber daya, mereka harus memenangkan perjuangan melawan orang lain. Perjuangan ini mengandalkan kekuasaan. Sesuai dengan aturan biara, biara tidak akan peduli bagaimana Anda memperjuangkan sumber daya Anda. Jadi begitu Anda memasuki biara, perjuangan dan persaingan menjadi sangat ketat. Kultivasi adalah dunia yang kejam. Jika Anda tidak melangkahi orang lain, Anda akan diinjak oleh orang lain. Itu adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Tang Wan-er adalah orang pertama yang tiba di buah roh yang mendalam. Tetapi pada saat itu belum matang sehingga dia hanya bisa menunggu. Yang kedua tiba adalah Lei Qianxiang. Keduanya langsung mulai bertarung. Dengan temperamen Lei Qianxiang, setelah menderita kehilangan sebelumnya, dia ingin membalas dendam. Di saat yang sama dia ingin membuktikan kekuatannya pada Tang Wan-er. Saat mereka bertarung, semua orang berkumpul. Tang Wan-er adalah orang yang mengusulkan aliansi dengan Ye Ziqiu.
Aliansi mereka akan menjadi satu di mana mereka akan saling membantu menyerang dan bertahan selama pertempuran. Dan Ye Ziqiu setuju. Bagaimanapun, persaingan hanya akan menjadi lebih ketat di masa depan. Sebagai orang yang dingin, sulit bagi Ye Ziqiu untuk dekat dengan orang lain. Dia hanya sedikit lebih dekat dengan Tang Wan-er. Tentu dia tidak akan menolak. Begitulah cara mereka berdua bergandengan tangan melawan 3 lainnya. Pada saat itu, Yue Zifeng adalah yang terakhir datang. Pada saat dia melakukannya, Lei Qianxiang dan Qi Xin sudah mulai bekerja bergandengan tangan. Adapun Tang Wan-er dan Ye Ziqiu, mereka tidak benar-benar ingin membentuk aliansi dengan Yue Zifeng. Dengan demikian Yue Zifeng ditarik ke dalam kelompok Lei Qianxiang. Tetapi Tang Wan-er juga mengatakan bahwa Yue Zifeng adalah orang yang sangat bangga. Meskipun dia untuk sementara bergabung dengan grup mereka, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat bertarung. Jika tidak, mereka akan merasa sangat sulit untuk bertahan. Long Chen ingat bagaimana Yue Zifeng pergi dengan tenang dan bebas. Itu benar-benar cara seorang ahli. Itu adalah perbedaan besar dari Lei Qianxiang dan Qi Xin. Hanya mereka yang memiliki hati yang lebih luas yang bisa menerima kemenangan dan kekalahan yang bisa melangkah lebih jauh di jalur bela diri. Pada saat yang sama, Tang Wan-er dan Ye Ziqiu dengan sungguh-sungguh memperingatkannya bahwa dia harus berhati-hati terhadap Lei Qianxiang dan Qi Xin. Keduanya sudah benar-benar dipenuhi dengan kebencian terhadap Long Chen. Meskipun mereka mungkin tidak berani membunuhnya, jika mereka memiliki kesempatan mereka pasti akan melukai dia, bahkan mungkin melumpuhkannya. Itu karena aturan wihara belum sepenuhnya sempurna dan masih ada celah. Jika tidak, Long Chen juga tidak akan bisa lolos dengan membunuh Zhao Wu seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aturan biara sebagian besar menguntungkan pihak yang lebih kuat. Pecundang hanya akan bisa pergi dan menangis sendiri karena kurangnya kekuatan mereka sendiri. Itu adalah kekejaman di dalam biara. Setelah mereka makan sampai kenyang, Tang Wan-er berkata, "Ayo pergi ke lokasi percobaan terakhir. Karena tidak banyak waktu tersisa, mari kita tetap bersama." Long Chen secara alami tidak akan menolak proposal yang memikat seperti itu. Dengan 2 wanita cantik di sampingnya, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati karena iri sepanjang perjalanan mereka. 159. Seperti yang dia duga, dalam perjalanan mereka, Long Chen menjadi pusat perhatian. Tapi tentu saja ketika orang lain melihat ke arah Long Chen, tatapan mereka tidak dipenuhi dengan ekspresi penuh kasih dan pemujaan yang sama seperti yang mereka miliki ketika mereka melihat Ye Ziqiu dan Tang Wan-er. Sebaliknya, tatapan itu dipenuhi dengan kebencian dan kecemburuan. Siapa pria itu? Bagaimana berjalan dengan 2 wanita cantik itu? Apa kau melihat sorot matanya? Itu pasti provokasi. Tidak, itu tak tertahankan. Aku pasti harus bertengkar dengannya. Saya pasti akan memukulinya. Seorang pria berwajah gelap mengamuk, jelas tidak bisa mengendalikan kecemburuannya sendiri. Kami akan mendukung Anda, tetapi sebelum Anda pergi, tinggalkan cincin spasial Anda serta segala sesuatu yang berharga. Anda mungkin juga ingin meninggalkan surat wasiat dan beberapa kata terakhir. Dengan ringan kata seorang pria jangkung dan ramping di sampingnya. Maksud kamu apa? Tanya pria berwajah gelap itu. Maksudku jika kamu pergi, jangan berpikir untuk kembali hidup-hidup, dia adalah orang yang membakar Zhao Wu hidup-hidup. Apakah Anda pikir Anda lebih kuat dari Zhao Wu? Jadi maksudmu, dia Long Chen. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengatakannya? Selain dia, siapa lagi yang bisa berjalan sedekat itu dengan Tang Wan-er? Hei, karena kamu bilang akan melawannya, cepatlah. Kakakmu semua menunggu kamu untuk memukulnya, ejek orang lain di sampingnya. Pria berwajah gelap itu segera tersipu canggung. Tapi karena wajahnya sangat gelap, tidak ada yang tahu. Batuk, bagaimana mungkin aku tidak mengenali Long Chen? Saya hanya membuat lelucon untuk semua orang. Haha, lihat, aku tidak percaya kalian percaya padaku, pria berwajah gelap itu tertawa. Membosankan, sombong, menghina. Semua orang di sekitarnya mengejeknya. Orang itu dengan muram berjalan ke belakang, tidak ingin diejek. Dia secara alami tidak berani bertarung dengan Long Chen lagi. Saat kelompok Long Chen yang terdiri dari 3 orang terus maju, dia memperhatikan semakin banyak orang berkumpul di sini. Setelah dia menghitung, dia melihat sebenarnya ada lebih dari 10.000 orang. Tidak perlu bertanya-tanya tentang itu. Tidak semua orang ini mengumpulkan semua ubin. Karena mereka datang dari jauh, mereka mungkin ingin melihat seperti apa uji coba terakhirnya. Tang Wan-er menjelaskan saat dia melihat kebingungan Long Chen. Meskipun wilayah uji coba sangat besar dengan peluang yang tak terhitung jumlahnya, setelah sekian waktu berlalu, semua orang pada dasarnya sudah mengumpulkan apapun yang mereka bisa.
Beberapa peluang memiliki magical beast yang kuat yang menjaga mereka. Jika mereka tidak menanganinya dengan benar, akan mudah bagi mereka untuk kehilangan nyawa. Tidak ada yang mau mengambil risiko bahaya itu, jadi mereka hanya mengikuti arus kerumunan. Bahkan jika mereka belum lulus ujian ini, melihat lebih banyak dunia juga bagus. Begitu mereka kembali ke rumah, mereka masih memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Lokasi uji coba terakhir ini berada di tepi wilayah uji coba, dan tidak ada lagi peluang bagus yang bisa diperoleh di sini. Mereka hanya bisa terus maju dengan cemberut. Saat mereka terus maju, ada juga beberapa orang yang mulai bergabung dengan kelompok Long Chen. Orang-orang itu secara alami berasal dari faksi Tang Wan-er dan Ye Ziqiu. Long Chen pernah diam-diam bertanya pada Tang Wan-er apa yang baik tentang menjadi murid inti. Dia telah memberitahunya bahwa setelah menjadi murid inti, dia tidak hanya akan dapat membuat faksi sendiri, setiap bulan dia akan menerima jatah tetap untuk sumber daya kultivasi. Selain itu, dimungkinkan untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi dengan menyelesaikan misi sekte. Setiap bulan sekte akan menguji kekuatan mereka, dan faksi yang lebih kuat akan memiliki misi pilihan pertama. Semua hadiah itu akan diberikan hanya padanya. Dengan kata lain, Tang Wan-er memiliki otoritas penuh tentang bagaimana membagi hadiah itu. Yang membuat Long Chen sangat khawatir adalah dia sering dipukuli oleh Tang Wan-er. Apakah bosnya ini akan mempersulit hidupnya? Tang Wan-er tidak menjawab ketika dia menanyakan itu, hanya menertawakannya. Dia telah mengedipkan mata padanya, artinya dia harus mengerti dari pengalamannya sendiri. Mengikuti penjelasannya, Long Chen akhirnya mengerti betapa pentingnya kekuatan faksi. Sekte itu hanya memberikan sejumlah misi. Jika mereka ingin menikmati lebih banyak sumber daya kultivasi, mereka perlu mengandalkan misi tersebut. Tetapi dengan misi yang terbatas, mereka harus berjuang hanya untuk misi tersebut. Tanpa faksi yang kuat untuk diandalkan, kamu benar-benar hanya bisa mati kelaparan. Bos, tiba-tiba teriakan kaget dari samping. Memalingkan kepalanya, Long Chen melihat bahwa itu adalah Guoran. Lumayan, aku benar-benar tidak perlu mengkhawatirkanmu. Long Chen jauh lebih nyaman melihat Guoran. Salam saudari Wan-er, salam saudari Ziqiu. Guoran agak terlambat menyadari siapa yang ada di sampingnya. Dia buru-buru menyapa kedua wanita cantik itu dengan hormat. Ye Ziqiu hanya mengangguk ringan. Tang Wan-er melirik Long Chen dan kemudian berkata pada Guoran. Kamu pasti jauh lebih baik dari bosmu. Perhatikan untuk tidak mempelajari hal-hal buruk darinya di kemudian hari. Ya, adik laki-laki akan mengingat kata-kata tak ternilai dari saudari Wan-er. Mohon tenanglah kakak, adik laki-laki ini tidak akan terinfeksi. Oh, Guoran masih terus berbicara ketika Long Chen memukul kepalanya dan memarahi. Kamu di pihak siapa? Tang Wan-er tertawa dan berkata pada Long Chen. Kalian bisa menyusul. Saya akan melihat ke depan dan mengumpulkan semua orang. Dia melambai selamat tinggal pada Long Chen dan dengan cepat membawa pergi Ye Ziqiu. Sidang terakhir akan segera dimulai. Semua orang di faksi mereka perlu dikumpulkan. Melihat mereka berdua pergi, Guoran mengacungkan jempol pada Long Chen. Bos, aku sangat mengagumimu. Dalam semua informasi yang dikumpulkan, Anda adalah satu-satunya yang pernah membunuh seseorang. Selanjutnya Anda bahkan berhasil melanjutkan persidangan. Bos, Anda pasti orang nomor satu di sini. Ah, jangan main-main. Apakah Anda mengumpulkan semua ubin? Tanya Long Chen. Hehe, dengan mudah. Tepat di depan Long Chen, Guoran melepas sepatu botnya dan menggunakan pisau untuk memotong solnya, memperlihatkan dua ubin di depan ekspresi tercengang Long Chen. Dia kemudian memotong sepatu lainnya, membentuk satu set yang sempurna. Guoran dengan bangga berkata, saya mendapat satu pertarungan dan membeli dua lainnya. Hehe, setelah saya mengumpulkan mereka, saya menempatkan mereka di sini. Saya bertemu banyak orang yang ingin merampok saya, tetapi tidak ada yang memperhatikan di mana saya menaruhnya. Begini bos, saya pasti membayar harga yang pantas untuk set ini. Ya, baiklah, tolong singkirkan. Saya tidak ingin terkena jamur kaki Anda. Long Chen buru-buru mundur beberapa langkah. Mungkin metode semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang seperti Guoran. Tapi tidak peduli apa, Guoran mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengumpulkan set lengkap, yang dia kagumi. Itu karena setnya baru saja diberikan kepadanya oleh Tang Wan-er. Ayo pergi, satukan tablet Anda. Dengan saya di sini, tidak ada yang berani mencuri barang-barang Anda, kata Long Chen sambil tertawa. Guoran mengumpulkan ubinnya. Karena tidak bisa dimasukkan ke dalam cincin spasial, dia memasukkannya ke dalam jubahnya. Bos,
Kudengar kau dikejutkan oleh kecepatan guntur Lei Qianxiang. Apa kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Guoran hendak mengatakan lebih banyak saat seseorang berjalan mendekat. Melihat ke arah Long Chen, dia dengan dingin berkata, "Kamu adalah Long Chen." Long Chen sedikit mengernyit. Orang ini menoleh ke belakang, memandang rendah padanya. Cukup menjengkelkan. Apakah kamu butuh sesuatu? Kudengar kau sangat ahli, dikabarkan menjadi orang nomor 1 di bawah kelas monster. Saya ingin mengujinya untuk melihat apakah Anda benar-benar layak atas reputasi itu. Orang itu memukul dadanya dengan dingin. Ah, pergilah. Aku, Long Chen, bukanlah seseorang sembarangan yang memiliki kualifikasi untuk dinilai. Long Chen paling meremehkan provokasi semacam ini. Tidak bisakah Anda menghemat energi untuk uji coba terakhir? Apakah Anda perlu membuang waktu saya? Long Chen bahkan tidak berhenti berjalan saat dia berbicara, bahkan tidak menempatkan orang ini di matanya meskipun dia cukup kuat. Peron itu menyipitkan matanya dan menunjuk ke Long Chen. Saya tidak memiliki kualifikasi. Terima salah satu pukulan saya sebelum membual tanpa malu-malu. Orang itu berteriak dan auranya tiba-tiba meledak, mengguncang udara. Itu segera menarik perhatian semua orang. Aura yang sangat kuat. Aura orang itu naik sangat cepat, mencapai puncaknya hanya dalam beberapa tarikan napas. Ambil ini. Cahaya meledak dari tinjunya saat dia menghancurkannya di Long Chen. Bos, hati-hati, dia, teriak Guoran dengan tergesa-gesa. Boom. Sebuah ledakan terdengar sebelum Guoran bisa menyebutkan namanya. Orang bisa merasakan guncangan awal. Salah satunya terlempar ke udara seperti bola meriam, mencapai ketinggian ratusan meter sebelum melambat, lalu dengan cepat melaju sebelum menabrak tanah. Bumi sekali lagi berguncang. Sebuah kawah telah dihancurkan olehnya, dan di tengahnya, orang itu seperti bawang hijau, separuh tubuhnya tertanam di tanah, hanya menyisakan kedua kakinya di atas tanah. Guoran tercengang. Dia tahu orang itu adalah seorang ahli. Dia dikalahkan hanya dengan satu tendangan. Praktis tidak ada yang melihat Long Chen bersiap untuk bergerak. Pada saat mereka melakukannya, dia sudah menendang orang itu terbang. Kemudian tanpa berkedip, Long Chen segera melanjutkan perjalanannya. Cara itu seolah-olah dia baru saja secara acak menendang batu di jalannya. Seperti yang diharapkan, memang ada banyak jenis orang di sini. Orang ini jelas telah dirusak oleh keluarganya. Dalam pertempuran yang sebenarnya, siapa lagi yang tidak memiliki pertahanan terhadap serangan? Apakah lawan Anda benar-benar perlu dengan patuh mengambil kepalan tangan Anda? Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, itu sama sekali meminta kematian. Dia akhirnya mengerti mengapa ada magical beast di wilayah percobaan ini. Itu agar bunga-bunga yang tumbuh terlindung di dalam rumah kaca ini melihat darah sejati. Kalau tidak, orang-orang yang tidak berguna ini akan menjadi tidak berguna selamanya, terlepas dari kekuatan mereka. Sebuah sekte yang kuat membutuhkan elit. Mereka pasti tidak akan membuang energi untuk membesarkan orang bodoh. Tidak heran percobaan ini segera menyebabkan setidaknya 75% dari mereka hilang. Ada terlalu banyak idiot di sini. Bahkan jika mereka berbakat, mereka hanyalah idiot yang berbakat. Mereka tidak berguna. Pada saat Guoran bereaksi, Long Chen sudah berjalan cukup jauh. Dia buru-buru berlari, dipenuhi dengan kegembiraan. Bersama bos seperti ini, dia pasti bisa makan dan minum sesuka hatinya. Dia pasti telah membuat keputusan yang tepat saat itu. Dia semakin mengagumi penglihatannya sendiri. Setelah 50 mil lagi, Guoran dan Long Chen akhirnya tiba di ujung jalan. Itu adalah gunung yang sangat besar. Namun yang menakjubkan dari gunung setinggi 3000 meter ini adalah seolah-olah sebagian darinya telah dipotong oleh seseorang. Bagian yang terpotong itu mengungkapkan batu di dalam gunung. Batu itu hitam seperti tinta. Di sepanjang sisi gunung itu ada banyak gua, sedikitnya berjumlah 10.000. Mereka hampir tampak seperti mata iblis. Aura aneh datang dari mereka, menyebabkan orang gemetar. Ketika Long Chen tiba, dia melihat bahwa 5 kelompok telah terbentuk dengan rapi di depan. Itu adalah faksi 5 monster. Datanglah, Long Chen. 160. Long Chen melihat Tang Wan Er memanggilnya dengan ramah dari kerumunan. Itu membuatnya berhenti sejenak. Sepertinya Tang Wan Er bahkan tidak sebaik itu padanya sebelumnya. Tapi kemudian dia melihat bahwa King Yu ada di sampingnya dan dia segera mengerti. Meskipun dia tidak mau, dia masih mempersiapkan diri untuk itu saat dia berjalan. Sister King Yu, halo. Long Chen tidak punya pilihan selain tersenyum manis ke King Yu. Tang Wan Er sudah memberitahunya bahwa orang yang paling ditakuti adalah saudari King Yu ini. Meskipun King Yu adalah pembantunya, dia tidak memperlakukannya seperti itu. Sebaliknya, dia menganggapnya sebagai adik perempuan sendiri.
Tapi satu-satunya kesalahan King Yu adalah dia selalu ingin mengomel, sampai membuat orang gila. Jadi Tang Wan-er mencintai sekaligus takut padanya. King Yu sedang mengobrol dengan Tang Wan-er ketika Long Chen tiba. Long Chen terlihat sangat menggemaskan dan tampan sehingga dia memanggilnya. Long Chen, kudengar kamu bertengkar dengan orang lain. Apa kamu baik-baik saja? King Yu bertanya agak kesal. Dia dengan lembut menghilangkan sepotong rumput liar dari rambutnya. Reaksi pertamanya adalah bahwa dia tidak terbiasa dengan seseorang yang begitu intim dengannya dan dia ingin mundur selangkah. Tetapi melihat bahwa tidak ada sedikit pun ketidakmurnian dalam mata King Yu, dia tiba-tiba merasa lebih dekat dengannya. Mata itu seperti genangan air yang jernih. Setelah mengambil untaian nyasar itu, dia kemudian merapikan kerah bajunya. Meskipun Wan-er memberitahuku bahwa kamu kuat, kami datang ke biara untuk berkultivasi. Jika kamu tidak mengalami hal yang terlalu berlebihan, akan lebih baik jika kamu menahannya. Lagi pula, tidak baik menjadi terlalu ganas dan... Dia tidak tahu mengapa, tetapi tindakan lembut King Yu menyebabkan dia memikirkan ibunya. Ketika dia masih kecil, dia juga akan menggunakan gerakan lembut ini untuk merapikannya. Dia masih ingat saat itu ibunya masih sangat muda dan sangat cantik, sama seperti King Yu. Tapi saat dia tumbuh dewasa, ibunya semakin tua. Memikirkan masa lalu, hatinya sedikit masam dan dia merasa akan menangis. Pada saat yang sama dia juga bisa merasakan bahwa hati King Yu sangat baik dan penuh perhatian. Tidak heran seseorang dengan temperamen Tang Wan-er masih tahan dengannya. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang mustahil untuk dilepaskan. Tang Wan-er akhirnya menghela nafas lega. Setidaknya dia bukan lagi satu-satunya sasaran omelan King Yu. Tapi melihat mata Long Chen yang sedikit memerah, dia terkejut. Adapun Guoran, ketika dia melihat Long Chen yang telah berubah dari seorang ahli perkasa yang telah mengirim seseorang terbang dengan satu tendangan menjadi hampir menjadi anak kecil yang patuh mendengarkan instruksi seorang wanita, dia tertawa. Meskipun hati Long Chen tergerak, terus-menerus dimarahi oleh seseorang benar-benar tidak menyenangkan. Melihat Guoran tertawa di balik lengan bajunya, dia tiba-tiba mendapat inspirasi. Guoran, ke sini. Apa yang Anda butuhkan, bos? Guoran buru-buru menyembunyikan senyumnya. Long Chen berkata kepada King Yu. Saudari King Yu, aku merasa apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Setiap perkataan Anda adalah mutiara kebijaksanaan yang memberi saya makanan untuk dipikirkan. Tapi ingatanku tidak terlalu bagus. Izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah saudara laki-laki saya Guoran. Dia adalah seseorang yang terkenal dengan ingatannya yang luar biasa. Dia tidak akan pernah melupakan apapun yang dia dengar. Jadi tolong beritahu semua permata kebijaksanaanmu untukku padanya. Dia akan mengatur semuanya dan mencatatnya dalam sebuah buku untuk saya. Dengan cara itu bahkan jika saudari tidak ada di sisiku, aku bisa mempelajari kebijaksanaan yang ditinggalkan saudari untukku. Guoran berubah menjadi kaku saat dia mendengarkan. Tapi untuk King Yu, matanya cerah. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan kau begitu pintar, Long Chen. Ini ide yang bagus. Anda Guoran, kan? Oke. Kalau begitu bagus. Anda harus ingat apa yang akan saya katakan kata demi kata. Mungkin agak lama, jadi jika Anda tidak dapat mengingat semuanya, katakan saja sesuatu dan saya akan mengulanginya untuk Anda. Oke, jadi mari kita mulai dari bagaimana tidak baik menjadi terlalu kejam dan King Yu menarik Guoran ke samping dan mulai menguliahi dia. Long Chen bertindak seolah-olah dia tidak melihat tatapan kesal Guoran. Siapa yang meminta orang itu untuk menertawakan penderitaannya? Saudara harus bekerja bersama melalui berkat dan bencana. Hajingan, kapan kamu menjadi begitu pintar? Tang Wan-er berjalan ke arah Long Chen, kegembiraan dan keterkejutan terlihat di matanya yang indah. Di masa depan, saya dapat menggunakan metode ini kapanpun saudari King Yu ingin mendidik saya. Ini benar-benar luar biasa. Melihat Tang Wan-er masih menatapnya, dia berkata, Hei, jangan berpikir untuk memukulku. Cih. Menurutmu apakah kamu layak untuk aku pikirkan, kata Tang Wan-er dengan jijik. Itu sedikit melegakan Long Chen. Menjadi serius, dia bertanya. Apakah semua orang sudah berkumpul? Ekspresi Tang Wan-er menjadi sedikit suram. Mereka semua kebanyakan berkumpul. Tetapi beberapa orang meninggal karena harapan saya selama persidangan. Bagaimana? Tanya Long Chen. Di dalam faksi saya ada 2 pendaftar yang sangat berbakat. Tapi ketika mereka sedang menyeberangi sungai, terjadi kecelakaan dan mereka akhirnya tenggelam. Tang Wan-er mengatupkan giginya dengan marah. Long Chen segera mengerti bahwa itu mungkin bukan kecelakaan, tetapi dengan sengaja. Siapa yang melakukannya? Seseorang memberi saya laporan bahwa itu adalah orang-orang Qixin.
Saat itu mereka bepergian dengan rakit yang sama. Mayoritas orang di rakit itu adalah orang-orangnya. Rakit itu pecah entah dari mana, dan dalam kepanikan, beberapa orang jatuh ke air, termasuk 2 dari fraksi saya, kata Tang Wan Er. Bukankah itu membunuh orang dengan keji? Apakah biara tidak peduli? Long Chen mengerutkan kening. Itu jelas sebuah plot. Percuma saja. Ada total 7 orang yang jatuh ke air, dan salah satunya adalah bawahan Kisin. Bahkan jika mereka tahu itu sengaja, tidak ada bukti. Karena salah satu orang Kisin juga meninggal, mereka bisa mengatakan itu kecelakaan. Bahkan biara tidak bisa berbuat apa-apa, desah Tang Wan Er tanpa daya. Dia melanjutkan. Kedua orang itu sangat kuat, bahkan sedikit lebih kuat dari Zhao Wu yang kamu bunuh. Saya tidak menyangka mereka begitu kejam. Mata Tang Wan Er memerah. Dia jelas tidak bisa menerima hal seperti itu. Mungkin di mata Tang Wan Er, ini semua hanyalah sebuah permainan. Tapi kematian 2 orang dalam game ini menyebabkan dia merasa sangat tidak nyaman. Kamu harus belajar bagaimana menerima betapa kejamnya kenyataan itu. Persaingan di dalam biara ini tidak dihitung sebagai apapun. Jika Anda hidup di dunia sekuler, Anda akan mengerti apa itu kekejaman yang sebenarnya. Ketika keluargamu meninggal tepat di depanmu, ketidakberdayaan seperti itu, kepahitan seperti itu, siksaan seperti itu, itulah yang disebut kejam. Bagi Anda para murid yang tinggal dengan nyaman dan istimewa di rumah Anda yang kuat, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan. Jadi, Anda harus belajar untuk menerima kenyataan ini secara perlahan. Itu karena di masa depan, itu hanya akan menjadi lebih kejam. Satu-satunya pengecualian adalah jika Anda berhenti berkultivasi, kata Long Chen. Setelah mengalami pengkhianatan dan kejahatan di hati orang lain serta banyak pertempuran hidup dan mati, Long Chen telah lama melihat melalui sifat dasar kultivasi. Realitas itu kejam. Jika Anda ingin hidup bermartabat, Anda membutuhkan kekuatan tinggi yang sesuai. Jika tidak, apakah Anda seorang petani pion atau penguasa kerajaan, status Anda tidak berarti apa-apa. Biasanya sebagai putra dari keluarga bangsawan, Long Chen seharusnya dipandang sebagai eksistensi yang tinggi dan perkasa bagi rakyat jelata. Setidaknya dia sudah cukup untuk makan dan bertahan hidup. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah dia tertindas sampai benar-benar putus asa? Jika bukan karena ingatan Dewa Pil yang tiba-tiba dengan seni tubuh hegemon 9 bintang, keluarga Long sudah akan dimusnahkan hingga orang terakhir karena mereka digunakan sebagai bagian dari skema jahat seseorang. Chu Yao telah lahir dengan status putri kerajaan. Tapi dia telah berkomplot melawan, ditahbiskan sebelumnya untuk memiliki nasib yang menyedihkan. Tanpa Long Chen, dia mungkin benar-benar bunuh diri. Jadi menurut Long Chen, untuk hidup dengan benar, Anda membutuhkan kekuatan yang kuat. Jika tidak, Anda dapat memilih untuk menjalani hidup yang menyedihkan dengan hidup dari sisa-sisa, atau Anda dapat memilih untuk melepaskan diri Anda dalam kematian. Tidak ada pilihan lain. Saya merasa seperti saya menyakiti mereka. Jika saya tidak menarik mereka ke dalam faksi saya, hidup dan mati ditentukan oleh surga. Anda tidak menyakiti mereka, satu-satunya hal yang dapat dikatakan adalah bahwa mereka tidak beruntung. Kultivasi adalah jalan tanpa mundur. Begitu Anda melangkah ke jalan ini, tidak ada kesempatan bagi Anda untuk melihat ke belakang. Jika dao hatimu akhirnya goyah, kamu juga akan mengikuti di belakang mereka tidak lama dari sekarang, Long Chen dengan sungguh-sungguh memperingatkan kepada Tang Wan Er. Jika dia akhirnya tersesat di jalur kultivasinya karena 2 bawahannya yang cakap telah meninggal, itu pasti tidak sepadan. Jadi Long Chen memberinya peringatan. Tang Wan Er gemetar. Kata-kata Long Chen seperti alarm, membangunkannya dengan kaget. Terima kasih, Long Chen. Saya hanya mengejar ekor saya sendiri. Tang Wan Er berterima kasih padanya. Sebagai ahli kelas monster dan jenius nomor 1 di keluarganya, ahli keluarganya sudah lama mulai berulang kali memperingatkannya bahwa dia harus menjaga hati Dao yang cerah. Tanpa disadari, Dao hatinya sudah mulai goyah sekarang. Jika bukan karena pengingat Long Chen, bahaya tersembunyi semacam itu mungkin benar-benar akan meledak. Meskipun itu mungkin belum tentu membentuk iblis hati, itu pasti akan mempengaruhi kultivasi masa depannya. Long Chen tersenyum sedikit. Dia mengedipkan mata. Untuk apa kau begitu sopan? Ingat saja itu semua. Kamu mengerti. Long Chen sebenarnya hendak mengulangi apa yang dia katakan tentang dia memberikan hatinya, tetapi ada terlalu banyak orang di sekitarnya. Meskipun mereka sangat pendiam, tidak baik bagi orang lain untuk mendengarnya. Rasa malu Tang Wan Er segera menghilang. Hajingan, apakah kamu ingin mati? Long Chen tertawa. Hanya dengan begini kamu sedikit lebih normal. Tang Wan Er menganggap itu menjengkelkan dan lucu. Dia juga sedikit tersentuh.
Long Chen ingin mengalihkan pikirannya, dan dia berhasil. Saat dia menjadi marah, dia terbangun dari pingsannya. Kadang-kadang aku benar-benar tidak bisa mengerti apa yang ada di kepalamu itu. Entah bagaimana, kamu sepertinya memahami banyak hal, kata Tang Wan Er dengan rasa ingin tahu. Sepertinya tidak, saya benar-benar mengerti banyak hal. Saya memahami langit, saya memahami bumi, dan saya memahami segala sesuatu di antaranya. Long Chen menggelengkan kepalanya, sangat serius. Melihat Long Chen seperti ini, dia tidak tahu apakah dia sengaja bertingkah eksentrik atau tidak. Dia tertawa, tetapi melihat berapa banyak orang yang melirik karena terkejut, dia segera berhenti. Dia menegur, kulitmu benar-benar tebal. Benar, Long Chen, apakah kamu punya impian untuk masa depanmu? Tentu saja. Bagaimana jika saya berhasil mencapainya? Dengan serius kata Long Chen. Lalu apa mimpimu? Tang Wan Er penasaran. Mimpiku adalah, hehe, aku merasa agak malu untuk mengatakannya, ucapnya malu-malu. Cih, dengan kulitmu yang tebal, adakah yang memalukan bagimu? Cepat beritahu aku. Tang Wan Er dipenuhi dengan antisipasi. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Jangan terlalu kaget. Impian saya adalah menjadi seorang hajingan besar.